Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Ta'ala beri kita kemuliaan karena kita diizinkan untuk mengenang dan menyebut-nyebut kekasih Allah Ta'ala. Tidaklah dipilih untuk mengalu-alukan, mengagung-agungkan kekasih Allah kecuali ia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus syukur dan harus yakin kalau kita termasuk orang yang dipilih. Ada orang yang gak terpilih, tapi kita alhamdulillah dipilih. Syahidnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat 1400 tahun yang lalu kurang lebih lagi ziarah kubur, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menunjukkan rasa cinta yang sangat mendalam kepada sekelompok orang, dan itu membuat sahabat cemburu. Sahabat yang sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat yang ke pasar bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat yang makan bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat yang minum dari air yang ngucur dari tubuh Nabi Muhammad SAW, sahabat yang tiap hari melihat baginda Muhammad SAW, tiba-tiba cemburu luar biasa karena di hadapan sahabat Rasulullah SAW merindukan yang lain. Bayangkan nih kalau kita lagi di hadapan pasangan hidup kita, tiba-tiba kita bilang kangen sama orang lain. Kira-kira cemburu atau marah? Ya, cemburu itu identik dengan kemarahan. Tapi beda ini sahabat, cemburu yang betul-betul iman. Kok ada yang sekarang dirindukan Nabi Muhammad SAW sampai Rasul mengatakan, wah syauqa, kangen berat aku. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Bahasa Indonesia ini kurang bisa mewakili ungkapan dalam bahasa Arab, tapi setidaknya kurang lebih, aku kangen berat, kangen pol, sungguh saya sangat kangen. Maka saat itulah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau kangen sama siapa? Oh, kami ada di sini, kok ada yang dikangeni yang lain. Kami ada di sini, kenapa ngangenin yang lain? Maka Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian sahabatku, makamnya tinggi, derajatnya tinggi, gak ada yang bisa mendekati makamnya para sahabat. Pernah Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyid Taifah Sufiyah. Imam Junaid ini pemimpinnya para sufi, tokoh utama para sufi. Ditanya Imam Junaid, karena Imam Junaid itu ilmunya luar biasa, karamahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Saat itu ditanya oleh seseorang, wahai Imam Junaid, engkau dengan sahabat yang paling awam, sahabat Nabi yang paling awam, itu kira-kira mulia mana? Imam Junaid menjawab, sab'in Junaid, 70 Junaid. Bahasa Arab kalau bilang sab'in 70 artinya itu bukan 70. Sama seperti kita kalau di Indonesia bilang, yang datang berapa? Ewon, banyak berarti, ribuan. Cukup kata ewon bisa jadi 10.000 yang dibilang ewon gitu ya. Walaupun yang datang 100.000 dibilang ewon, ribuan yang datang. Padahal yang datang 1 juta, yang datang 2 juta. Tapi kalimat 1000 dalam bahasa Indonesia sangat banyak. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan sab'in Junaid, itu angka maksimal. 70 Junaid dibandingkan dengan jalfur min ajlafis sahabat, sahabat yang paling rendah tingkatannya dibanding sahabat yang lain, maka masih jauh lebih tinggi sahabat yang paling rendah di antara para sahabat yang lain, itu Imam Junaid. Artinya sahabat Nabi Muhammad SAW, antum ashabi,
Kalian sahabatku pangkatnya tinggi, gak bisa disengin. Tapi ini aku lagi kangen sama ikhwani. Aku kangen dengan saudara-saudaraku. Maka saat itulah Rasul ditanya sahabat, siapa saudara-saudaramu wahai Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan antum semua, saya, kita semua, keluarga kita, dan orang-orang yang mencintai dan kita cintai masuk dalam kelompok ini, amin. Ternyata saudara-saudara Nabi Muhammad SAW dimaksud adalah sekelompok orang yang akan datang sepeninggalku setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan rela menghabiskan hartanya dan kehilangan nyawanya demi sekali untuk bisa melihat aku. Allahumma sholli wa sallim. Jadi kita di sini kan duduk ya karena kangen sama Rasulullah SAW. Berarti kita ini udah dipanggil sama Rasul sebelum kita lahir. Wah, Allah, aku kangen sama kalian. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Dan alhamdulillah kita membaca Maulid Simtud Durar yang disusun oleh cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang di zamannya Rasul mengatakan orang yang paling aku cintai di zaman ini adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaan Simtud Durar ini? Habib Ali mengatakan dalam salah satu kalamnya, maulidku ini menjadi penambal kekurangan orang-orang akhir zaman atas karunia-karunia yang diperoleh para wali di zaman dahulu dengan mujahadahnya yang luar biasa. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad waktu masih playgroupnya itu sholat sunnah 100 sampai 200 rakaat. Masih ditambah lagi beliau keliling masjid-masjid yang ada di kota Tarim, padahal beliau tunanetra. Beliau masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian pindah ke masjid yang lain, tabarukan, pengen cari barokahnya masjid. Padahal masjid di kota Tarim sebanyak hitungan hari dalam 1 tahun. Dan itu dilakukan tiap hari oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dan yang sebelumnya Sayyidina Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Amalan-amalan yang luar biasa. Kita sekarang suruh mengamalkan seperti beliau, jujur nyerah. Jujur nyerah. Diajarin sholawat saja zaman sekarang ditanya. Habibnya ditanya, ketika Habibnya ngajarin baca sholawat munjiah 1000 kali, nariyah 4444 kali, masih ada yang nanya, bisa didiskon tidak? Bahkan ada yang karena sering kredit nanya, bisa diangsur tidak? Sholawatnya bisa diangsur tidak? Nggak harus sekali duduk kan Habib, Kiai, Ustadz, bisa nggak diangsur? Akhir zaman kita ini termasuk orang-orang yang semangatnya nggak seperti orang-orang dahulu, sehingga banyak karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu terlewatkan oleh orang-orang di akhir zaman, dan ini sebuah kerugian. Maka Habib Ali Habsyi tawajjuh sama Allah Ta'ala, minta sama Allah sesuatu yang kalau ini diamalkan maka bisa mendapatkan sama dengan yang didapatkan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, dengan yang didapatkan oleh mujahadah besar para aulia was sholihin. Kalau bahasa Indonesianya paket hemat, ya paket hemat. Maka Allah Ta'ala kasih Maulid Simtud Durar, diilhami beliau untuk mengarang menyusun Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan siapa baca Simtud Durar ini maka dia akan mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang soleh zaman dahulu dengan mujahadahnya yang luar biasa. Inilah amalan Thariqah Alawiyah, amalannya para habaib dan pecintanya. Sederhana, mudah, ringan, tetapi penuh dengan makna, penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh yang ada dalam Simtud Durar, diceritakan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takfirul qalil. Nabi Muhammad SAW punya kemampuan menjadikan yang sedikit jadi banyak, barokah. Yang sedikit jadi banyak kisahnya. Tapi kali ini saya mau ngutip cuma 2 saja, gak usah banyak-banyak. Ya, karena di sini wajah-wajah udah capek juga, terutama wajah saya. Ya, terutama wajah saya, wajah capek semua ini. Ceramahnya gak usah lama-lama, nanti barokahnya Simtud Durar bisa hilang kalau kelamaan ceramah. Tapi jangan sebentar.
Ya karena Solo sampai di sini butuh perjuangan. Ya saya juga ingin pahala yang besar, dan ini disaksikan oleh pemirsa di seluruh dunia. Itu dari YouTube-nya siapa, itu YouTube-nya siapa, ini YouTube saya. Jelek-jelek begini kan subscriber saya 690.000. Ya, jelek-jelek begini, jadi ya lumayan gitu kan ya. Jadi alat dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takfirul qalil. Dalam perang Tabuk, perang yang dikatakan perang paling sulit. Iya, perang paling sulit. Saat itu sahabat Nabi Muhammad SAW kehabisan air. Sampai-sampai onta itu disembelih untuk diambil air di dalamnya, diminum bagian dalamnya, sehingga kendaraan berkurang. Saat itulah sahabat bergantian naik kendaraan. Fulan naik dulu yang satu jalan, nanti berapa kilo gantian. Kamu naik, saya jalan, gantian seperti itu. Sampai akhirnya udah nyerah, minta izin pada Nabi Muhammad SAW untuk disembelihin hewan-hewan ini, mau diambil akhirnya. Maka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melihat sahabat mendapat izin dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar mengatakan jangan dulu, jangan lakukan. Nah, kenapa Sayyidina Umar mengatakan jangan lakukan itu? Karena Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerti kalau nanti disembelih semua onta-onta ini jalan kaki semua, repot juga, ini masalah baru. Ini masalah baru. Dan beliau paham bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciptaan Allah yang paling agung, yang paling mulia, punya mukjizat yang luar biasa. Tapi Rasulullah nggak suka pamer mukjizat. Baginda Muhammad SAW gak obral-obral pamer mukjizat, gak dikit-dikit saya punya mukjizat, saya punya mukjizat, gak seperti itu. Inama ana Abdullah wa Rasuluh, aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Aku kama yakul abad, aku makan sebagaimana budak makan, makannya di lantai. Selalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kemanusiaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari gak makan, 3 hari lapar, Rasul gak mengeluh Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diceritakan, sebelum saya lanjutkan kisah tersebut, Sayyidina Abu Bakar berada di masjid. Saat itu bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa engkau hari ini ada di masjid? Ini bukan jamnya kamu biasa duduk di masjid. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ma akhrajani wallahi, demi Allah gak ada yang buat aku keluar ke masjid kecuali karena aku udah kelaparan yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena biasanya sahabat kalau mau makan datang ke masjid cari teman. Ayo siapa yang mau makan? Ayo saya mau makan. Gak ada yang makan sendiri. Hanya bukhola yang makannya sendiri. Orang pelit yang makannya sendiri. Sahabat berusaha cari temannya, diajak makan bersama. Maka Sayyidina Umar pun ditanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lah kamu keluar sekarang ngapain? Sama, saya keluar juga kelaparan. Dua-duanya ini keluar bukan di jamnya mereka ke masjid. Maka gak lama kemudian Nabi Muhammad SAW buka pintu rumahnya, masuk ke dalam masjid. Bukan di jamnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid. Lihat 2 sahabatnya. Maka Rasul SAW bertanya, ma akhrajakuma, apa yang buat kalian keluar ke masjid di saat ini? Ini bukan jamnya kalian keluar ke masjid. Maka dijawab oleh keduanya, demi Allah ya Rasulullah, nggak ada yang buat aku keluar kecuali rasa lapar. Karena duanya juga berharap agar ditraktir oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jujur saja, kalau lapar ngomong lapar, jangan gengsi. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam lapar, mau meninggal kalau nggak makan, ketuk satu kampung minta makan. Disebutkan dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urusan lapar, urusan nyawa. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, demi Allah, tidak ada yang buat aku keluar kecuali sama dengan yang buat kalian keluar. Aku juga sudah sekian lama nggak makan dan kelaparan. Ayo ikut saya. Ya, ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad SAW biasa ke tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Karena yang pertama kali tinggal Nabi di Madinah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari setelah Nabi SAW punya rumah, Abu Ayyub Al-Ansari tiap hari masak buat Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul nggak datang, masakan itu dibagi-bagikan kepada keluarganya, kepada yang lain. Kalau Rasul datang, ya dimakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi itu Rasulullah nggak datang,
Maka makanannya dibagi oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Gak lama di siang hari datanglah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka saat itu istrinya Abu Ayyub Al-Ansari mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan, selamat datang wahai Rasulullah. Ini bukan jamnya biasa engkau datang ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, betul, ini bukan jamnya biasa aku datang. Maka Abu Ayyub Al-Ansari yang mendengar di kebun kedatangan Nabi Muhammad SAW langsung lari menyambut Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, mau kurma, ya, mau kambing. Dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi juga tidak gengsi, saudara-saudara. Kalau memang lapar dan ini sahabat yang dicintai, Rasul pun mengatakan, baiklah, ambilkan kambing tapi jangan yang menyusui. Ya, jangan menyusui. Maka saat itulah Abu Ayyub Al-Ansari ambil kurma, bukan kurma yang matang yang diambil, tapi semua jenis kurma. Satu tangkai diambil semua. Menghadap pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini ada kormanya, ya, ini ada korma yang masih mentah, ini ada korma setengah matang ya Rasulullah. Maka Rasul menyatakan, kenapa enggak korma matangnya saja? Maka Abu Ayyub menjawab, servis ya Rasulullah, mana yang kamu suka biar dimakan. Jadi bukan yang saya suka, tapi mana yang kamu suka wahai Nabi Muhammad SAW. Ini diincipin, ini diincipin, ini diincipin. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala memerintahkan istrinya buat roti gandum yang fresh. Kemudian memasak atas perintah Nabi Muhammad SAW. Kambing dibagi menjadi dua bagian. Yang sebagian dibuat daging bakar, yang sebagian dibuat marok pakai kuah. Nabi Muhammad SAW menunggu. Begitu masakan dihidangkan sudah matang, maka Nabi Muhammad SAW mengambil roti, mengisinya dengan daging, melipatnya, kemudian mengatakan pada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, tolong bawa ini ke rumah Fatimah, karena udah sekian hari dia tidak makan sama seperti aku. Ikhwani rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW gak suka pamer mukjizat. Beliau menahan rasa lapar. Tapi ketika umat membutuhkan, maka Nabi SAW akan menunjukkan kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari itu, saat perang Tabuk, ketika Sayyidina Umar melihat onta-ontakan disembelih yang tersisa, maka beliau menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Paham Rasulnya punya mukjizat, paham Rasulnya yang paling mulia, paham Rasulnya yang paling utama. Maka saat itulah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala menyatakan kepada baginda Muhammad SAW, ya Rasulullah, usul, bagaimana kalau engkau perintahkan sahabat mengumpulkan sisa makanan yang dimiliki? Ide yang gak masuk akal. Kumpulkan sisa makanan. Yang punya satu kurma, kumpulkan. Yang punya setengah kurma, kumpulkan. Yang punya perumukan roti, kumpulkan. Yang punya jagung sedikit, kumpulkan. Semua suruh kumpulkan. Ide itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Umar berkata, nanti kalau udah kumpul ya Rasulullah, engkau doa berkatin. Setelah itu biar dibagi ya Rasulullah. Yakin nanti akan jadi banyak. Yakinnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasul pun menghamparkan hamparan, memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan makanan yang tersisa, dan ternyata terkumpul gak banyak, sedikit. Kemudian Nabi SAW berdoa memberkati makanan tersebut dan memerintahkan pasukan sahabat, silahkan tadi yang naruh kurma satu mau ambil 10 boleh, yang mau ambil 20 boleh, silahkan ambil sesukanya. Maka sahabat senang, mereka mengambil sesukanya sebanyak mungkin. Subhanallah, diambil sahabat enggak habis-habis, ikhwani rahimakumullah, sehingga mencukupi semuanya jadi kenyang. Takbirul qalil sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang sedikit menjadi banyak. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi rahimahullah ketika melihat orang-orang kumpul membaca maulid Simtud-Durar, beliau mengatakan yang terjadi di tengah-tengah maulid dan majelis semacamnya adalah sama seperti ketika perang Tabuk, kekurangan makanan dikumpulkan. Saat ini kita lagi kekurangan cahaya, kekurangan nur, kekurangan pahala. Masing-masing datang bawa lampunya 5 watt, lampunya 10 watt, lampunya 100 watt, mungkin lampunya 1000 watt. Masing-masing nur mukmin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi begitu masuk majelis maulid, semuanya membaca maulid, semuanya mengikat hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ja'a Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Maka Rasulullah datang dan memberkati sehingga semuanya keluar dengan cahaya kumpulan tadi yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'nal barakah. Inilah namanya berkahnya majlis. Karena itu nggak bisa diukur. Cerdasnya orang-orang soleh terdahulu. Paham kita ini banyak kekurangan, maka diajak untuk duduk bersama, baca maulid, duduk bersama, ta'allum wa ta'lim, duduk bersama, zikir. Untuk apa? Agar keberkahannya menjadi sesuatu yang luar biasa di kitab catatan amal soleh kita. Ikhwani rahimakumullah. Cerita yang kedua. Sebetulnya udah 2 cerita ya. Cerita yang kedua. Saya belum sempat ambil nafas. Boleh ambil nafas sedikit? Berhenti drama. Lanjutkan pemirsa dimanapun antum berada. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala yang pernah nanya, ya Rasulullah, dalam satu dolar, qala Jabir, ya Rasulullah, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala? Maka Rasul menjawab, qala Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasul bersabda, wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hadis ini membuat orang-orang yang punya akal kebingungan dan gak pernah bisa menjelaskan makna yang sebenarnya. Sampai sekarang menjadi perbincangan dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya min nuri? Dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Saya gak akan bahas ke sana. Tapi yang mau saya bahas ketika menggali parit Khandaq. Sama, ketika menggali parit Khandaq, Nabi SAW kelaparan. Sampai perutnya diikat. Kasih batu diikat. Lapar. Ada satu masalah, ada batu besar. Ya Nabi Muhammad SAW, Rasul nggak menunjukkan mukjizat dulu. Sahabat disuruh kerja dulu. Kali, cangkul, pakai linggis, pukul. Tapi begitu semuanya menyerah, ada batu besar, nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan lapar, perut diikat, batu diikatkan di perut pakai tali. Nabi SAW mengambil linggis, kalau bahasa kita sekarang, dipukulkan santai, pukulnya santai. Tapi begitu batu ini kena linggis dari tangan Nabi Muhammad SAW, hancur menjadi debu. Nah setelah itu sahabat paham, kelihatan ini Rasulullah belum makan ini. SAW yang nggak pakai disuruh pulang ke rumah, nanya sama istrinya, punya apa? Sedikit gandum sama balibul, bawa 5 bulan, kambing kecil. Kata sahabat, masak itu, naikkan airnya, nanti gandumnya kamu masukkan, kemudian nanti kambingnya dimasukkan. Harisah. Ini resepnya Haris ya, resep Haris. Buatkan Haris untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Haris itu obat capek-capek. Ya obat capek, tapi syaratnya satu, fresh. Jangan kambing dari apa namanya freezer. Kalau kambing dari freezer bawa penyakit itu udah lama, ya udahlah. Lama yang fresh, yang masih segar. Makanya orang makan daging kambing kena sakit karena nggak sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pakai ilmu, nggak asal kambing. Maka istrinya ngomong, kamu temuin Nabi SAW, ajak makan tapi misi-misi, jangan ajak orang. Ini cukup cuma buat 4-5 orang kecil nih masalahnya. Jangan buat saya malu. Ya Allah ini jangan buat saya malu. Maka pergilah suaminya, bisikin Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, makan di rumah saya, ada hidangan. Ya, tapi cuma sedikit ya Rasulullah, untuk antum saja. Rasul mengatakan, saya boleh ajak yang lain, masa sahabat kamu nggak boleh? Boleh ya Rasulullah. Di situ ada sahabat Muhajir dan Ansor. Rasul mengatakan, ayo bangun semua, diundang makan ini. 1000 orang. Kaget sahabat. Langsung buru-buru pulang ke rumah. Rasul mengatakan, sampaikan pada istrimu ya, jangan begini, biarkan sampai nanti saya datang, saya ngurus semuanya. Oh kamu kalau satu bil makna seperti itu. Maka cepat-cepat kasih tahu istrinya, bilang ini Rasulullah mau datang bawa 1000 sahabat. Istri ngomong, udah saya kasih tahu, ini sedikit ngomong sama Rasulullah, saya udah ngomong, tapi Rasulullah mau datang bawa 1000 sahabat. Rasul yang ngomong itu ya, oh aman. Kalau Rasul yang bicara seperti itu, coba pikir, tenang kau pikirmu.
istrinya harus mendung. Udah tenang. Apa perintah Nabi SAW? Udah disuruh masak dulu, nanti kalau udah mau matang jangan diapa-apain, Rasul yang ngurus SAW. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah meludahi dengan ludah yang kecil, sedikit ke adonan tersebut. Setelah itu Rasul memasukkan dagingnya, memasukkan rotinya, ya, bantu ngaduk. Setelah itu sahabat disuruh masuk ke rumah itu bergantian. Rasul yang akan ambil. Sallallahu alaihi Nabi. Hasilnya apa? 1000 sahabat makan kenyang semua. Rasul nggak makan duluan, belakangan. Nah, tersisa di situ Rasul makan, kemudian Rasul mengatakan ini sisanya bagikan pada tetangga-tetangga. Subhanallah, cukup untuk semuanya. Wa takthirul qalil. Cerita yang masyhur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita masih ingat cerita yang sangat masyhur ini. Sayyidina Abu Hurairah berada di pinggir jalan, mau cari makan karena kelaparan, menghadang sahabat-sahabat yang lewat, gaya nanya persoalan, gaya ini acting. Datang Sayyidina Abu Bakar, saya mau nanya ayat ini. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oh, ini Sayyidina Abu Bakar kurang paham nih maksud saya. Ayo ke rumah saya sambil diajak makan, saya jawab begitu. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar jawab langsung. Sayyidina Umar lewat jawab langsung. Maka dari jauh lewat Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Abu Hurairah nggak berani nanya sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul begitu lihat wajah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah tersenyum. Ayo ke rumah saya. Ayo ke rumah saya. Lapar kan? Ayo ke rumah saya. Sampai di rumah Nabi Muhammad SAW ada segelas susu. Abu Hurairah senang, segelas susu berdua dengan Nabi Muhammad SAW. Asyik ini, kenyang ini. Maka saat itulah kalau bahasa kita sekarang dikerjain oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul ngomong kepada Abu Hurairah, tolong ahlu sufah panggil ke sini semua. Ahlu sufah kurang lebih 70 sampai 80 orang yang ada di teras masjid, ajak masuk sini minum susu bareng sama saya. Saat itu Abu Hurairah berkata dalam hati, waduh, satu gelas dibagi orang 80, dapat apa saya? Tapi minimal karena saya yang ngundang, saya nomor satu minumnya. Nabi paham bahwasanya Abu Hurairah mikir seperti itu. Nabi ngerti. Maka begitu sekian orang itu kumpul, Rasul berkata pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya kasihkan ke mereka. Loh, saya nggak dikasih duluan. Kasihkan ke mereka. Akhirnya beliau ini ashabus sufah minum semuanya. Tersisa cuma sedikit. Lihat nih, barokah dan tidak rakusnya sahabat. Barokah dan tidak rakusnya sahabat. Coba kalau itu kita habis nomor yang satu. Segelas habis nomor satu. Maka di saat yang terakhir tersisa sedikit, Abu Hurairah lapar luar biasa. Lihatlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Paham Rasulullah juga belum minum. Paham Rasulullah juga lapar. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, silakan engkau minum dulu. Rasulullah mengatakan, enggak Abu Hurairah, engkau yang minum dulu. Saya tidak bisa ya Rasulullah, saya minum, sedangkan engkau belum minum. Kamu minum duluan. Diminum sama Abu Hurairah sambil melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tentunya cinta sayang, gak tega kan? Minumnya dikit. Rasul lihatnya sama senyum. Lanjut. Kalau bahasa kita sekarang. Lanjut, jangan sungkan. Beneran nih, kalau bahasa sekarang gitu. Beneran ya Rasulullah. Lanjut. Habis. Sampai terakhir, lanjut. Ya Rasulullah, udah sampai sini. Gak mampu lagi. Maka tersenyum Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meminum yang terakhir. Ikhwani rahimakumullah. Ini loh takdirul qalil. Lantas bagaimana penerapannya di dunia zaman sekarang? Di zaman milenial digital seperti ini, bagaimana agar yang kita punyai yang sedikit menjadi banyak? Kalau yang kita punyai sedikit mau jadi banyak, caranya gampang. Biar disentuh Nabi Muhammad SAW. Kalau disentuh Rasulullah SAW, nanti barokah. Jadi banyak. Bagaimana caranya agar disentuh oleh Nabi Muhammad SAW? Caranya nomor satu, iman dulu, yakin dulu. Al-madad fil mashhad, Allah ngasih sesuai keyakinanmu. Kalau nggak punya keyakinan, nggak akan dapat. Karena ini urusannya semua gaib ya. Hal yang gaib, keimanan, nggak teori. Bukan teori-teorinya orang angka 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Ini masalah iman. Rasul akan memberkati dan jadi banyak. Seperti seorang sahabat yang orang tuanya meninggal dunia, kok cerita lagi?
Panjang udah. Nanti untuk episode berikutnya. Kisahnya. Harus saya potong kalau enggak nanti kesana lagi ceritanya. Banyak soalnya itu. Takdirul qalil. Gimana caranya biar diberkati Nabi Muhammad SAW? Simple. Contoh, punya rumah. Pernah enggak kita undang Nabi SAW masuk rumah kita? Sahabat punya rumah, buat musola. Untuk sholat di situ sahabat Nabi Muhammad SAW karena memang udah tua renta. Jalan ke masjid udah nggak bisa karena memang jalannya udah rusak karena banjir. Minta izin sama Nabi SAW untuk sholat di rumah. Tapi pengen buat musola di rumah, khusus tempat untuk sholat. Sahabat lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong ke rumah saya. Sholatin dulu tempat sholatnya. Sholatin dulu tempat sholatnya. Datanglah Nabi SAW, sholat di situ. Setelah itu sarapan pagi. Sholat duha berjamaah dengan sahabat. Setelah itu disuguhin sarapan pagi. Nabi SAW, lihat sahabat, ngundang Nabi Muhammad SAW. Lah ketika kita punya kantor, ketika kita punya rumah, apakah terpikir pertama kali kita menginginkan Nabi Muhammad SAW yang masuk ke rumah kita? Makanya kalau orang-orang dulu yang dipikirkan bagaimana Rasulullah masuk rumah saya. Makanya muncul begitu mau bangun rumah, pondasinya pertama kali minta air buat pondasinya kepada ulama, orang soleh, habaib, kiai, tolong air doa, saya mau bocor pondasi ini biar barokah. Bayangkan pondasinya kena air yang didoain oleh orang-orang yang soleh. Sekarang banyak orang yang peduli dan tidak percaya barokahnya orang soleh. Cor pondasi, cor saja tanpa berpikir minta berkahnya orang-orang soleh. Orang dulu begitu rumahnya jadi mau buka pintu rumahnya, gak dibuka sebelum ibunya yang bukakan. Bawa ibunya, Umi, Mama, Ibu, Bunda, bukakan ini, saya gak akan masuk sebelum engkau yang bukakan. Barokah, biar tempat ini didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibacakan mawalid, ada yang burdah, barzanji, sintun duror, dialami, apapun itu, tiba macam-macam maulid. Masing-masing daerah punya kebiasaan sendiri. Bacakan maulid dengan khusyuk sambil betul-betul hati dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin Rasulullah hadir ke rumahnya. Muncul orang akhir zaman. Mana bisa Nabi SAW main ke rumahmu? Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Cukup contoh yang sederhana. Ketika Anbiya wal Mursalin kumpul di Masjidil Aqsa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa diundang Rasulullah, semuanya kumpul di sana. Dan cukup sebagai dalil ketika kita bersolawat, Nabi SAW pun membalas langsung solawat dan salam kita. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, apakah ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada jarak. WhatsApp akhir zaman ini WhatsApp. Baru saya kirim pesan di handphone antum langsung masuk. Kalau nama saya antum rekam di sana, simpan di sana, langsung muncul Mas Novel. Ya, kirim pesannya apa? Kelihatan semua. Hitungannya klik langsung nyampe. Apakah teknologi sholawat kalah dengan WhatsApp? Ikhwani, pikirkan. Dengan kita bersolawat, Rasul mengatakan sholawat dan salam tablughuni. Dimanapun kalian berada, sholawat dan salam ini akan menghampiriku dan aku menjawabnya. Pikirkan kecepatannya, speednya. Ini bukan 5G, ini tenaga energi langit. Ini Nur Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Hati kita belum selesai bicara, Rasul udah menjawab salam kita. Itulah kekuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terjadi saat ini, rumah kita bukan penuh dengan maulid, tapi penuh dengan drama-drama Korea, penuh dengan sinetron, bukan mawalid. Anak kita tidak duduk menghafalkan qasidah, tapi anak kita duduk menghafalkan hal-hal yang tidak layak untuk dihafalkan. Dan di hadapan anak kita nggak mengajak untuk melihat film-film yang di situ mengisahkan Nabi SAW, ceramah, tapi kita mengajak anak kita untuk melihat yang tidak layak ditonton oleh orang dewasa, apalagi oleh anak-anak. Bagaimana mungkin Nur Rasulullah bertahan di rumah kita? Ikhwani rahimakumullah, mari kita usahakan agar rumah kita betul-betul dapat barokah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika suatu hari bertemu dengan pamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, saat itu nanya kepada keponakannya, saya kok mimpi rumahmu ini paling tinggi, tapi saya lihat ruang tamumu paling tinggi. Dari semua rumah di kota, rumahmu ini paling tinggi.
Tapi ruang tamumu paling tinggi. Apa rahasianya? Kok saya sampai mimpi seperti itu? Maka jawabannya paman, mungkin ini. Ketika rumah ini selesai saya bangun, maka setiap ruangan saya sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Setiap ruangan, ruang makan, dapur dan sebagainya. Khusus ruang tamu, saya sholat di situ 40 kali khatam Al-Quran. Ruang tamu, karena untuk jamu tamu. Spiritualnya dipikirkan. Sementara kita ruang tamu asap rokok yang ngebul di sana. Asap rokok. Hatam entah berapa juz rokok ini. Berapa pak rokok yang kita hatamkan di situ. Tapi Al-Quran sekalipun 30 juz gak hatam di situ. Maulid gak kita baca di situ. Sehingga barokah ini menjauh dari kita. Padahal al-hayah barokah. Dalam kita ketemu muslim yang satu dengan muslim yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dulu orang-orang tua dulu ke anak-anaknya gak pernah bicara nak jadi orang kaya, nak jadi orang sukses. Selalu mengatakan insyaallah barokah, insyaallah barokah, ilmumu insyaallah barokah, tijarahmu insyaallah barokah, semuanya insyaallah barokah. Akhiran terakhir berapa menit maksudnya? Sudah 35 menit. Kemampuan manusia mendengar simak itu kurang lebih 10 menit. Kalau antum mampu 30 menit itu berarti manusia super. Manusia super. Terakhir saya mau ngutip dari Simtu Duro sedikit. Ini terakhir nih saya bawakan di hampir setiap ceramah saya kutip terus. Ya biar kita betul-betul paham. Karena banyak akhir zaman ini orang nggak paham. Dan banyak orang baca Simtu Duro pasal yang satu ini dihilangkan, nggak dibaca. Padahal kata Habib Anis, kalau ini nggak dibaca berarti nggak baca maulid. Wahina baroza sallallahu alaihi wasallam baroza. Ibn umi roh kantor bau ilas sama. Sampai akhir satu pasal ini